warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi yang cerah ini kembali kita bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pagi hari ini kita masih bisa hadir di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Dwi Payana Pratiwi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Tebing Tinggi, Bapak Rahmat Syah Putra. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru sekalian. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah sudi meringankan langkahnya untuk menghadiri kegiatan ini. Baik, pada hari ini saya akan membacakan rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah pembukaan seperti yang sudah saya lakukan tadi. Yang kedua adalah kata sambutan dari kepala sekolah. Dan yang ketiga adalah penyampaian diseminasi positif oleh Ibu Dwi Payana Pratiwi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Tebing Tinggi. Kepada Bapak, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini Bapak Ibu kita berkumpul di ruangan multi yang berbahagia ini dalam hal mendukung kegiatan salah satu dari rekan kerja kita, Ibu Dwi Payana Pratiwi, di dalam hal beliau mensosialisasikan kepada kita tentang implementasi dari budaya positif sebagai salah satu tugas daripada pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ini hari ini kita kumpul, jadi nanti kegiatan ini saya mohon kepada kita semua untuk kita saling membantu, ya Bapak Ibu ya, saling membantu di antara kita. Kenapa? Karena yang pertama, apa yang disampaikan oleh Bu Dwi ini menjadi salah satu item kita untuk kelengkapan pemberkasan dari standarisasi akreditasi sekolah kita. Jadi mulai dari sekarang itu sudah dicicil, jadi koordinir oleh Ibu Intan. Jadi hal-hal itu sudah mulai dikoordinir, termasuklah penyampaian yang disampaikan nanti oleh Ibu Dwi dan Ibu Arina mungkin. Kemudian Bapak Ibu, nanti di sini nggak usah tegang kali ya Bu Dwi ya. Ibu-ibunya bapak-bapak juga nggak usah tegang kali, santai aja Bu Dwi. Kalau Bu Dwi-nya tegang, nanti yang lainnya juga mau nonton nanti. Ya Pak Amrin. Iya. Boleh. Yang penting jangan minum. Jadi Bapak Ibu, diseminasi budaya positif ini nanti akan disampaikan oleh Bu Dwi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Dwi, kita yang berada di sini ketika kita paham, kita dapat implementasikan di sekolah kita ini. Inilah yang dimaksud dengan budaya positif ini. Nanti banyak hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif Bapak Ibu. Saling mendukung ini bagian daripada budaya positif. Kemudian nanti kita saling mengingatkan, itu juga bagian daripada budaya positif. Kemudian kekompakan kita bagian daripada budaya positif. Jadi banyak hal-hal. Nah inilah nanti mungkin akan disampaikan oleh Bu Dwi Payana Pratiwi, guru kita. Ya Bu Dwi? Iya. Bu Dwi tadi udah berdoa. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua dan dapat manfaat bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan kata sambutannya. Dan langsung saja kita masuki acara utama, yaitu penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Payana Pratiwi. Kepada Ibu Dwi, kami persilahkan. Terima kasih Bu Alina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kegiatan saya hari ini, yaitu diseminasi budaya positif sebagai kelengkapan tugas saya di pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Bapak Ibu, di sini saya mohon izin kembali kepada Bapak Ibu. Saya bukan menggurui ya Bapak Ibu, tetapi saya di sini ingin berbagi praktik baik apa yang sudah saya dapatkan selama saya pendidikan guru penggerak ini, khususnya pada modul 1.4 yang mengenai budaya positif. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke selanjutnya, saya ingin dulu bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu, kegiatan apa Bapak Ibu yang merupakan budaya positif yang sudah ada di sekolah kita? Nah, di sini kita tujuannya adalah untuk mengevaluasi apa sih budaya positif itu dan apa sih budaya positif itu dan sudah dilaksanakan enggak di sekolah kita? Kira-kira apa ya Bu kegiatannya? Setelah bel, sebelum masuk ke dalam kelas, anak-anak dibariskan dulu, diperhatikan kerapian bajunya, sepatunya, semua rapotnya, baru dipersilakan masuk kelas dan melanjutkan pelajaran. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ada lagi Bu? Terima kasih Bu. Budaya yang sudah kita laksanakan di SMP Negeri 9 ini setiap hari sudah kita lakukan dengan sekolah kita, sekolah yang berkarakter. Maka setiap pagi itu piket bersama dengan siswa itu melakukan senyum sapa salam. Itulah yang kita lanjutkan dan yang kita budayakan di SMP Negeri 9 Tebing Tinggi ini. Terima kasih. Oke Bu, ada lagi Bu? Bapaknya gimana? Pak Madu? Ya, yang paling pertama budaya positif kita atau budaya yang baik yang selalu kita lakukan di situ 9 ini adalah yang pertama itu selalu kita sambut siswa kita di depan, mereka dekat gerbang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, setiap memulai pelajaran dan mengakhiri selalu diakhiri dengan doa. Itu yang paling darah daging lah kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa ya Bapak Ibu. Ternyata budaya positif ini sudah kita laksanakan Bapak Ibu di sekolah kita. Mudah-mudahan untuk seterusnya dapat terimplementasi dengan baik dan sehingga kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan kondusif. Ini adalah salah satu tujuan kita ya Bapak Ibu sebagai guru. Saya yakin kita memiliki harapan yang sama, yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid kita, sehingga murid kita ke sekolah itu merasa senang Bapak Ibu. Tidak ada lagi murid kita yang malas untuk belajar. Karena apa? Karena budaya positif tadi yang sudah kita budayakan di sekolah kita. Sesuai dengan program kita ya Bapak Ibu, sudah ada juga program kita mengenai pengembangan karakter. Nah, itu juga merupakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Next. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini adalah pergeseran paradigma belajar. Yang tadinya Bapak Ibu selama ini kita belajar itu berpusat pada guru. Nah, ini perubahannya kita
menuju berpusat pada siswa. Karena ini penting Bapak Ibu untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan. Jadi murid-murid kita itu lebih bisa aktif, lebih bisa terbuka dalam menyampaikan ide-ide ataupun gagasannya. Next Bu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol oleh Stephen R. Covey, ya Bapak Ibu. Nah, ini di stimulus respon. Realitas, kebutuhan kita sama. Terkadang kita berpikir ya Bapak Ibu, kebutuhan kita itu sama. Ternyata tidak Bapak Ibu. Di teori kontrolnya, kebutuhan kita itu berbeda. Sama juga seperti murid-murid kita. Murid yang satu dengan murid yang lain itu berbeda kebutuhannya. Dan cara menyikapinya juga kita berbeda. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini sering ya Bapak Ibu kita kepada anak-anak, kamu harus seperti ini. Kemauan kita, tapi tidak kemauan anak-anak. Karena apa? Kita harus bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Cuma kadang kita sering, kamu harus gini ya nak. Kemauan kita yang kita kehendaki ke anak-anak. Lalu perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini juga kadang kita kalau melihat siswa-siswi kita melakukan suatu tindakan kesalahan, kita lalu anak ini seperti ini nih. Anak ini seperti ini. Padahal di teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemungkinan ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi dari anak tersebut, sehingga dia membuat tindakan kesalahan itu, ya Bapak Ibu. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kamu harus ini nak. Pada murid, kemari nak. Nah, ternyata hanya diri dia yang bisa mengontrol diri dia, gitu. Hanya murid tersebut, sehingga nanti bisa mendapatkan motivasi dari dalam diri dia sendiri, kesadaran. Jadi bukan motivasi eksternal. Nanti akan kita pelajari selanjutnya. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu di stimulus respon model berpikir menang kalah, ada menang ada kalah. Nah, ternyata di teori kontrol itu model berpikir itu menang-menang. Oke, next. Nah, jadi Bapak Ibu dari pergeseran tadi Bapak Ibu, definisi perubahan paradigma yang pertama itu berpusat pada siswa. Jadi pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dalam proses belajar mengajar. Jadi tidak hanya dari gurunya, tapi kita memperhatikan kebutuhan, minat dan bakat siswanya. Lalu peran kita sebagai guru Bapak Ibu hanyalah sebagai fasilitator yang dapat memfasilitasi proses dan mendukung pembelajaran siswa kita. Lalu pembelajaran aktif dan kolaboratif. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan belajar, bekerja sama dan bertukar gagasan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah konsep-konsep inti budaya positif yang akan kita bahas lebih mendalam pada sesi kali ini, yaitu pertama mengenai disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, oke Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan disiplin, apa kira-kira yang ada di dalam pikiran kita? Disiplin, ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan?
Ibu. Oke, menurut saya kalau disiplin positif itu berarti kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, tapi yang memberikan dampak positif, bukan hanya bagi diri dia sendiri, tapi bagi orang juga di sekitarnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu ya. Kok Bapak? Terima kasih Ibu. Disiplin positif ini terkadang kita berkaitan dengan tata tertib ya Bapak Ibu ya. Tata tertib di sekolah. Gitu. Jadi disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak kita bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Benar tadi kata Ibu Syarifah. Jadi disiplin positif itu adalah mengarah ke arah disiplin diri pada anak-anak, agar anak-anak itu lebih bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukannya. Itu adanya motivasi dari dalam diri mereka, kesadaran mereka sendiri, bukan karena adanya hukuman ataupun pujian dari motivasi eksternal. Oke Bu, next. Nah, Bapak Ibu tadi kembali Bu yang tadi. Nah, di sini tadi kan ada Bapak Ibu kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai kebajikan? Contohnya misalnya Bapak Ibu, memakai helm saat berkendaraan. Dalam kalimat ini Bapak Ibu, kira-kira nilai apa yang didapatkan dari memakai helm saat berkendaraan? Ya, dengan memakai helm saat berkendaraan berarti kita sudah memberikan keamanan pada diri sendiri dan juga aman dari segala sesuatu lah, misalnya dari apa lagi? Oke Bapak Ibu, intinya keselamatan ya Bapak Ibu. Nah, nilai kebajikannya memakai helm saat berkendaraan itu adalah keselamatan ataupun keamanan. Kalau dilarang merokok, kira-kira apa ya Bu Maya? Dilarang merokok itu seperti karena kita kalau di tempat ramai belum tentu yang lainnya merokok. Kita bisa dengan merokok itu mengganggu orang lain yang biasa di lingkungan yang merokok, mungkin bisa mengganggu orang lain juga dengan asap-asap itu. Oke, terima kasih Bu Maya. Iya benar kata Bu Maya. Selain nilai kebajikan yang ada di dalamnya yaitu kesehatan, kita juga menghargai orang lain ya Bu Maya. Menghargai orang lain yang ada di sekitar kita yang dapat terganggu pada asap rokoknya. Lalu budaya mengantri. Kira-kira Bapak Ibu budaya mengantri? Bu Berta bisa silakan. Budaya mengantri itu mengajarkan kepada kita supaya kita itu memiliki nilai kesabaran. Oke, iya Bu, benar sekali. Budaya mengantri, nilai kebajikannya adalah kita memiliki nilai kesabaran. Nah, selain nilai kesabaran, kita juga menghormati atau menghargai orang lain. Jadi siapa yang duluan, masa kita mau nyerobot ya Bapak Ibu? Keserobot aja, tapi budayakanlah mengantri. Oke, next Bu. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah nilai kebajikan universal. Apa itu? Prinsip-prinsip moral yang diakui secara luas oleh berbagai budaya dan agama. Jadi selama ini dalam kehidupan kita, yang baik-baik itu merupakan nilai kebajikan universal. Ya Bapak Ibu, yang diakui secara luas oleh berbagai budaya dan agama. Next. Nah, Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi
Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang kedua, IBO Primary Years Program. Dan yang ketiga, 9 pilar karakter. Keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang kelima, petunjuk hidup. Dan yang keenam, the 7 essential virtues. Jadi Bapak Ibu ada 6 institusi yang merilis nilai-nilai kebajikan. Namun Bapak Ibu saat ini kan kita menggunakan kurikulum Merdeka. Semua ini tercover dalam profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Oke Bu, balik ke tadi. Saat ini kita memakai kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Semua nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya sudah tercover di profil pelajar Pancasila kita, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi yang tadi nilai-nilai rasa hormat, empati, ingin tahu, keselamatan, kesabaran, semua sebenarnya sudah tercover dalam profil pelajar Pancasila ini. Oke Bapak Ibu, kita sudah masuk ke konsep inti yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Next. Nah, Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, kira-kira di antara ketiga ini, motivasi yang ada pada diri kita Bapak Ibu, misalnya kita datang ke sekolah pukul 7, kira-kira motivasi apa yang ada di dalam diri kita? Apakah poin pertama, atau poin kedua, ataukah poin ketiga? 3 ya Bapak? Oke, ideal sekali Bapak. Ya, saya sendiri mungkin masih juga ada di poin pertama Bapak Ibu. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa itu? Pertama, takut ditegur atasan. Ya kan Bapak Ibu? Lalu yang kedua, bisa saja saya takut telat absen. Nah, kalau poin kedua, ingin dapat pujian Bapak Ibu. Oh, Bu Dwi itu cepat ya setiap hari datang. Nah, ada di situ. Nah, tapi idealnya Bapak Ibu yang diharapkan itu adalah motivasi yang ada pada diri kita. Kalau poin pertama dan poin kedua itu adalah motivasi eksternal. Sedangkan poin ketiga adalah motivasi internal. Jadi yang diharapkan adalah kita itu memiliki motivasi, bukan hanya kita, tetapi murid juga di poin ketiga. Ya Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Saya ingin seperti ini loh, gitu. Saya percaya atas nilai-nilai keyakinan itu, gitu. Jadi memiliki kesadaran dari dalam diri, bukan dari luar. Oke Bu, next. Nah, Bapak Ibu, ada pernyataan nih Bapak Ibu. Apakah hukuman itu sama dengan konsekuensi? Kira-kira Bapak Ibu, apakah hukuman itu sama dengan konsekuensi, benar atau salah? Salah. Salah ya Bapak Ibu. Iya, benar Bapak Ibu. Hukuman dengan konsekuensi itu tidak sama. Ya, Bapak Ibu, biasanya hukuman itu datangnya secara tiba-tiba. Sering nih Bu yang kita lakukan pada anak-anak ya Bu ya. Misalnya anak tersebut tidak mengerjakan tugas misalnya. Ayo
berdiri kamu di depan kelas karena kamu nggak mengerjakan tugas, tiba-tiba dan sifatnya akan membuat anak itu tidak nyaman, trauma. Ya Bapak Ibu, jadi dia lebih ke arah negatif. Tapi kalau konsekuensi, dia merupakan kesepakatan awal. Jadi kapan ini konsekuensi dibuat? Pada saat kita membuat keyakinan kelas atau sering kita sebut dengan kesepakatan kelas. Boleh saja pada saat kesepakatan kelas tersebut kita membuat waktu itu, kita buat konsekuensinya apa. Jadi sehingga anak-anak meyakini, oh aku sudah berbuat tindakan salah, jadi konsekuensinya memang benar ini. Jadi dia lebih arah ke positif. Next Bu. Nah, ini Bapak Ibu ada pernyataan membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, iya benar. Jadi bukan hanya disepakati bersama ya Bapak Ibu. Misalnya tadi meja itu dicoretnya. Jadi langkah terbaik solusinya apa? Ya dibersihkan oleh dia sendiri gitu. Jadi bukan berupa hukuman yang tiba-tiba. Lalu ini Bapak Ibu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, ya benar Pak. Hukuman. Karena tidak ada di sini ya Pak. Masa dia tidak menggunakan masker? Iya, harus push up. Atau suruh beli gitu ya Pak. Oke, next Bu. Nah, ini tadi Bapak Ibu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Lalu berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, iya hukuman. Ternyata Bapak Ibu sudah paham ya. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman apa konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Iya, kita lihat pernyataannya Bapak Ibu. Di situ adalah pelajaran PJOK. Kemungkinan pada saat sebelum memulai atau sebelum memulai pembelajaran awal tahun, guru itu sudah membuat kesepakatan. Karena di situ berlari, ada keterkaitannya dengan pembelajaran olahraga PJOK ya Bapak Ibu. Jadi ini konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Iya benar Bapak Ibu, hukuman. Oke, luar biasa Bapak Ibu, sudah paham. Bapak Ibu, kita masuk ke konsep keyakinan sekolah atau kelas. Nah Bapak Ibu, ini biasanya kita kenal dengan kesepakatan kelas. Ya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Next Bu. Nah Bapak Ibu, keyakinan sekolah atau kelas itu terbentuk dari guru berperan dengan murid, adanya kesepakatan bersama antara guru dan murid. Jadi bukan hanya datang dari gurunya. Kalau datang dari gurunya itu namanya peraturan, atau seperti di sekolah yang datang dari sekolah itu namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan ini adalah datangnya dari kesepakatan bersama. Lalu Bapak Ibu, di dalam pernyataan-pernyataan itu ada keyakinan universal yang bisa mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Next. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah buat keyakinan kelas 84 ya Bapak Ibu. Awalnya saya membuat ini, saya menanyakan kepada anak-anak dengan cara membagikan sticky note kepada mereka. Saya pertama bertanya, anak-anak, apa tujuan kamu datang ke sekolah? Setelah mereka membuat goresan di sticky note, ternyata kata mereka mau menuntut ilmu supaya bisa membanggakan orang tua. Rata-rata itu semua tujuannya. Setelah saya buat seperti itu pertanyaannya, baru saya tanya, anak-anak ibu, kalau memang kamu ingin menuntut ilmu,
kamu ingin membanggakan orang tuamu. Sekolah dan kelas seperti apa yang kamu inginkan? Pembelajaran seperti apa yang kamu inginkan? Nah, adalah yang bilang di sekolah nyaman bu, jangan ribut, bu jangan membuli, bu jangan mengejek, bu jangan lari dari piket, semua lah banyak. Tapi dengan kata-kata yang negatif, ada kata jangan. Ya Bapak Ibu, ada kata jangan. Jadi di keyakinan kelas ini Bu, kita mengubah peraturan-peraturan jangan terlambat. Nah itu kita ubah ke kalimat positif. Jadi yang positif-positif aja yang Bu yang dimunculkan, sehingga kita pun berperilaku positif gitu. Yang negatifnya gak usah dimunculkan. Jadi saya buatlah di situ jangan terlambat, saya bilang hadir tepat waktu. Ya, Bu. Lalu jangan lari dari piket katanya. Saya buat melaksanakan piket. Lalu jangan ribut, fokus saat belajar. Lalu menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sudah belajar, mengumpulkan tugas tepat waktu, sopan santun, dan stop bully saya bikin saling menghargai. Jadi tidak ada lagi yang bu, tengok tuh bu, bajunya bu, bodoh kali bu dia bu. Sering yang anak kita bilang gitu ya bu, tahu gitu ya, bodoh gitu ya bu. Nah di sini saya bikin saling menghargai, sehingga harapan saya, harapan kita juga nantinya kalau ibu nanti membuat keyakinan kelas itu bisa aman, nyaman, sehingga lingkungan belajar mereka menjadi menyenangkan dan kondusif ya Bapak Ibu. Next. Ya Bapak Ibu, kita masuk ke poin keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, kita harus mengetahui juga murid kita ya, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh murid kita, sehingga dia melakukan tindakan yang melanggar keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan atau power, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Kira-kira Bapak Ibu yang tidak dimengerti yang di mana Bapak Ibu? Penguasaan gitu ya Bapak Ibu ya. Penguasaan ini Bu pengen dianggap Bu. Pengen diakui. Terkadang kan ada anak kita karena dia nggak diakui itu, jadi dia merasa malas. Aku nggak diakui kok. Itu aja kok. Gitu. Jadi perlu adanya penyamaan rata ya Bapak Ibu ya kepada anak-anak, sehingga anak tidak bisa muncul tanggapan-tanggapan yang seperti tadi. Oke, next Bu. Nah, ini ada pernyataan Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti tadi saya bilang, anak-anak itu memiliki kebutuhan dasar. Dia melakukan suatu tindakan, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan tindakan tersebut. Next. Nah, Ibu, ini ada studi kasus bisa kita lihat agar kita lebih memahami ya Bapak Ibu dari kebutuhan 5 kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini terlihat Bapak Ibu. Yang tadi, oh iya, salah ketik saya ya, Tommy, iya. Alasan Tommy melakukan hal itu. Tommy ya Bapak Ibu.
Oke, ini tadi pada stimulus respon dan teori kontrol. Dia melakukan suatu kesalahan, gitu ya Bapak Ibu. Tapi ada alasannya. Kita harus mengetahui apa alasannya. Kebutuhan dasar yang mana yang belum terpenuhi oleh Tommy? Oke, next. Oke, kita buat ya Bapak Ibu selima-limanya. Alasan pertama, bisa saja si Tommy ini dari rumah belum sarapan. Iya, terus orang tuanya nggak memberikan bekal terhadap dia. Jadi apa kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi? Bertahan hidup. Ya Bapak Ibu. Oke, ada nanti itu Pak. Ada nanti Pak. Yang Bapak bilang tadi ada juga. Alasan yang kedua, dia melakukan itu Bu, supaya bisa diperhatikan oleh temannya. Cari perhatian gitu ya kan Bu. Lalu temannya ini melapor ke guru, dan gurunya ini melapor ke orang tua. Sebenarnya dia pengen ada kasih sayang dan merasa diterima oleh teman-teman, oleh gurunya, dan oleh orang tuanya. Mungkin itu alasannya. Next. Nah, ini alasan ketiga. Mungkin teman-temannya takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, maka kebutuhan dasar yang belum terpenuhinya itu adalah penguasaan. Ya Bapak Ibu. Next. Nah, bisa saja alasannya seperti ini. Ini dia Bapak. Dan Bapak bilang tadi, dia bosan, asik tempe-tempe yang dibawakan orang tuanya. Sedangkan kawannya ayam. Kepengen lah dia. Ya kan Bapak Ibu. Jadi yang dibawakan ibunya dari rumah itu aja, dengan yang sama gitu. Jadi dia mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Oke, next. Nah, alasan yang terakhir Bapak Ibu, dia iseng saja, padahal dia udah kenyang. Dia menikmati ekspresi dari teman-temannya yang kesal. Nah, jadi dia senang dengan hal itu. Gitu. Banyak maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi Bapak Ibu, dalam studi kasus ini kita buat tadi 5 kebutuhan dasar, alasan dari 5 kebutuhan dasar tadi dari si Tommy. Begitu juga pada murid-murid kita yang mungkin ya Bapak Ibu, kita harus lebih tahu mendalam apa dasar dia berbuat seperti itu. Semua itu mempunyai alasan. Seperti apa Bapak Ibu, berarti kita melakukan pendekatan kepada si Tommy. Apa sih yang sebenarnya Tommy harapkan sehingga Tommy melakukan hal tersebut. Next. Bapak Ibu, kita masuk ke poin kelima Bapak Ibu, yaitu posisi kontrol restitusi. Oke Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Dan yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang sering kita lakukan di anak-anak murid kita ini? Satu ya Pak ya? Iya, sering ya Pak ya, sebagai penghukum. Kalau saya sering tuh Pak, di poin kedua Pak, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Saya sering bilang gini sama murid saya, Isna, kasihan kami lah orang tuamu, kerja dari pagi hingga sore, bahkan sampai malam nak. Untuk apa? Untuk memenuhimu, supaya kau bisa bersekolah. Sedangkan kamu datang ke sekolah hanya main-main dan hanya menghabiskan uang jajan. Saya sering gitu. Mereka ya Pak. Ya, lalu kalau Pak Amri biasanya kayak dia
Amril ya. Karena saya lihat murid-muridnya dekat kayak teman gitu dibuat ya Pak Amril ya. Lalu sering juga memantau, kita melihat ya. Itu Pak Madun. Oh, iya itu Pak Madun. Nah inilah Bapak Ibu 5 posisi kontrol restitusi yang sering kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu yang kita harapkan dan yang paling ideal itu adalah guru sebagai manajer. Inilah Bapak Ibu budaya positifnya nanti yang bakal kita terapkan Bapak Ibu. Kita berusaha seideal mungkin. Sebagai apa? Guru sebagai manajer. Gimana guru sebagai manajer? Ya tadi Bapak Ibu, kalau misalnya muridnya melakukan kesalahan, kita nggak langsung menghukum, tetapi kita melakukan pendekatan kepada mereka. Kita tanya, apa sih alasanmu melakukan hal tersebut? Seperti itu. Apakah kamu tahu mengenai keyakinan sekolah kita? Ditanya Bu, dari hati ke hati. Enggak juga, enggak bisa. Ya Bu, benar-benar Bu. Namanya kita masih baru, harus berulang-ulang kali ya Bapak Ibu, sehingga menjadi pembiasaan terhadap mereka dan bisa menjadi budaya positif terhadap mereka. Next. Oke, Bapak Ibu, ini ada video, sedikit video. Bapak Ibu silakan saksikan video mengenai 5 posisi kontrol. Di sini nanti ada posisi kontrol pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah nanti yang idealnya tadi Bapak Ibu yang manajer ya Bapak Ibu. Ini contohnya.